Silakan memperkenalkan diri. Oke, terima kasih Mbak Cita. Saya Bu Guru BK di sini di Mandua Kebumen. Nama saya Sari Saraswati. Ya. Silahkan Mbak Arum. Halo semuanya, perkenalkan aku Yuni Prasetya Ningrum, biasa dipanggil Arum, dari kelas 12 F8, alumni angkatan 2026, sekarang diterima di Universitas Diponegoro, jurusan akuntansi. Halo semuanya, perkenalkan aku Izi Astriana, kerap dipanggil Izi. Sebelumnya aku dari kelas 12 3 dan alhamdulillahnya aku lolos SNBP 2026 di IPB University Prodi Teknik Kimia. Halo semuanya, aku Rian Ferdiansyah, bisa dipanggil Rian. Dulu aku kelas 12 11 angkatan 2026. Sekarang keterima di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, jurusan Desain Interior. Nah, pertanyaan untuk Ibu, Ya. apa itu pendampingan SNBP oleh BK dan kenapa perannya penting? Oke, terima kasih. Ya, jadi SNBP itu adalah seleksi nasional berbasis prestasi. Ini diperuntukkan untuk kelas 12. Jadi yang kelas 12 yang akan mengikuti ujian. Jadi di sini prestasinya antara lain berdasarkan nilai raport dan juga TKA. Nah, kalau kapan pendampingan SNBP itu diadakan di Mandua Kebumen, sebenarnya sudah lama. SNBP sejak adanya seleksi nasional berbasis rapot atau prestasi, SNBP itu sudah dilakukan. Jadi kalau tahunnya karena berganti-ganti namanya, kalau sekarang namanya SNBP, dulu namanya SNMPTN, dulu lagi namanya itu PMDK. Nah, tapi dari tahun ke tahun sejak Ibu di sini, Ibu tahun 92 di sini, itu sudah melaksanakan pendampingan. Hanya semakin lama semakin intensif pendampingannya. Kenapa? Karena banyak sekali anak-anak di Mandua Kebumen yang punya motivasi dan semangat sangat tinggi untuk melanjutkan studi. Itu sehingga BK harus melayani dengan maksimal. Untuk itu kami mengadakan pendampingan yang intensif ya dengan program sukses SNBP. Kalau pentingnya karena itu tadi, karena banyaknya siswa Mandua yang ingin melanjutkan studi. Demikian. Terima kasih, Bu. Buat kakak-kakaknya yang dirasain pas lolos jalur SNBP itu apa sih, gimana? Jadi ketika jam 3 sore tanggal 31 Maret itu aku buka pengumumannya, sebelumnya sih aku kayak gemeter, ini lolos nggak ya. Terus pas buka pengumumannya dapat biru, aku refleks nangis kayak 3 tahun aku berjuangin nilai rapot, berjuangin apa yang mau aku perjuangin buat dapat PTN, akhirnya berbuah hasil dapat surat biru di SNBP. Aku juga sama kayak Izzy, dan kebetulan aku tuh buka pengumumannya sengaja untuk buka di asrama karena biar ada temennya gitu kan. Kebetulan aku anak tunggal di rumah, jadi nggak ada temennya buat buka pengumuman SNBP. Jadinya aku buka pengumuman di asrama waktu jam 3 lebih karena kita sholat asar dulu, berdoa biar hasilnya dapat biru gitu. Terus bukanya bareng-bareng sama adik kelas juga, jadinya diliatin bareng-bareng. Terus pas buka dapat biru, ya udah seneng banget, semua langsung meluk aku karena aku keterima gitu. Kalau aku waktu di hari pengumuman itu jujur aku nggak berani buka langsung. Dan aku tahu kalau aku lolos itu bahkan nggak langsung dari buka pengumumannya. Aku tahu lolos itu dari guru BK saat ngirimin data yang lolos. Jadi nggak langsung di pengumumannya. Perasaannya pasti senang dan sempet nangis juga. Terus ada perasaan ragu nggak pas milih jurusan gitu? Kalau dari aku sendiri, aku jujur ragu banget sih, karena aku kan keterimanya di jurusan akuntansi, itu jurusan yang peminatnya tuh lumayan banyak, dan di Universitas Diponegoro yang
univnya juga masuk top 10, jadi awalnya sempat ragu juga karena ya kemungkinan lolosnya lumayan kecil gitu kalau misalkan lihat dari data-data tahun sebelumnya. Tapi karena diyakinkan terus sama BK kalau aku bisa keterima, jadinya ya aku beraniin diri buat ngambil jurusan akuntansi dan akhirnya alhamdulillah lolos di jurusan itu. Pas milih jurusan enggak sih, enggak ragu sih, aku udah mantep di jurusan itu. Kayaknya udah optimis keterima. Buat Ibu, tantangan terbesar dalam mendampingi siswa milih jurusan sama kampus itu apa? Oke, tantangan terbesar ya dari ibu, dari guru BK dalam mendampingi siswa memilih perguruan tinggi, memilih prodi. Nah, tantangan terbesar adalah menyesuaikan antara keinginan atau idealismenya anak-anak, harapan anak-anak untuk kuliah di prodi tertentu dengan kemampuan mereka atau modal mereka. Contohnya, Ibu beri contoh misalnya kalau seperti yang di sini ini memang anak-anak yang punya potensi ya. Misalnya seperti Mas Rian. Mas Rian tadi bilang bahwa dia itu optimis dan tidak ragu-ragu di dalam memilih prodi. Karena apa? Karena Mas Rian memilih prodinya itu sesuai dengan potensi yang beliau miliki. Mas Rian itu memang juara kaligrafi dan dia juga punya jiwa seni dan dia memilihnya desain interior ya Mas Rian ya di ISI. Nah, itu memang kemungkinan untuk diterimanya besar sehingga kalau yang seperti ini yang mudah. Maksudnya ini sudah sesuai dengan jalurnya. Tadi adalah harapannya adalah di seni, di desain interior, potensinya juga seni, sehingga ini lebih mudah. Nah, ada beberapa anak yang tantangan buat kami adalah tidak seperti ini. Contohnya dia itu ingin idealisme sekali masuk ke fakultas atau prodi yang sulit, misalnya akuntansi. Seperti Mbak Arum ini ya, Mbak Arum masuknya ke akuntansi itu prodi yang sangat ketat, yang favorit. Nah, kalau Mbak Arum, kenapa kami berikan kesempatan dan kami dukung? Karena Mbak Arum itu nilai rapotnya bagus, dia peringkat eligible-nya peringkat berapa Mbak? 7, peringkat 7 eligible-nya dan nilainya rata-ratanya juga bagus. 89 atau 90 makanya 90 ya oke, ini 90 dan nilai TKA-nya yang mendukung juga bagus di ekonominya, Ibu lupa berapa tapi nilainya bagus. Nah, sehingga kami semakin yakin TKA kan belakangan, tapi sebelum itu pun kami sudah oke, Mbak Arum ditambah dengan Mbak Arum itu tadi ini ya ragu-ragu kalau Undip, tapi buat kami kenapa kami yakin dengan Undip karena dari tahun ke tahun yang diterima di Undip dari anak kita, anak kami di sini ini bagus. Undip bagus di dalam penerimaan anak-anak masuk dari anak-anak kami itu masuk ke sana itu bagus. Ketatannya tinggi, nilainya tinggi dan itu ternyata kakak kelasnya juga pernah juga diterima sehingga kami yakin. Tapi misalnya contohnya ternyata nilainya 80-nya kurang, misalnya 85 atau 86 masuknya akuntansi, itu tantangan buat kami. Harus memilih dia akuntansi bukan di Undip, tapi mungkin akuntansi yang peminatnya lebih rendah, misalnya ada di D3 semacam itu. Tapi anaknya mau atau tidak? Nah, ini tantangannya di situ. Jika anaknya mau, itu alhamdulillah, tapi kalau jika anaknya belum mau, berarti kita harus mencarikan lagi yang lain. Ini tantangannya terletak di sini, Mbak. Kalau strateginya biar banyak yang lolos SNBP itu apa? Oke, terima kasih. Strateginya untuk bisa lebih banyak lolos SNBP itu tadi adalah satu, kita harus tahu dulu mengenai minat anak. Kita lakukan dengan melalui angket minat anak itu kemana. Lalu setelah itu anak diminta untuk merekap nilai rata-rata rapot mereka. Nah, dari situlah nanti kami akan bisa mengadakan konseling di sini dengan masing-masing anak, antara minat anak dengan nilai rapot mereka itu peluangnya bagaimana? Apakah peluangnya cukup besar atau tidak? Bagi anak-anak yang peluangnya cukup besar, maka kami akan berikan dorongan lebih untuk bisa memilih jurusan tersebut. Tapi bagi anak yang ternyata
peluangnya kurang besar berdasarkan kemampuannya ternyata belum maksimal, maka kami dorong untuk mereka memilih jurusan lain yang memungkinkan untuk diterima. Itu dengan syarat mereka itu minat, kami tidak memaksa. Begitukah, Nana? Ya, seperti itu. Buat kakaknya lagi, ada nggak pengalaman yang dirasakan waktu pendampingan SNBP? Pengalaman yang berkesan ya. Jadi kan kalau pendampingan SNBP itu bisa dibilang dimulai dari sebelum TKA ya, karena TKA sama SNBP itu punya hubungan yang kuat. Nah dari TKA itu karena aku IPA tapi nggak ada biologi, itu kalau mau ngambil prodi kemana-mana itu susah, soalnya rata-rata kimia biologi, kalau enggak ya paling teknik gitu, jadi mentok-mentoknya emang di teknik. Nah di situ aku kayak mulai minta pencerahan gitu ke BK, ibu ini gimana ya bu, aku mau ngambil ini tapi ternyata aku nggak ada mapel, terus sama Bu Sari diarahin mending ngambil mapel apa gitu, terus juga ditanyain siap atau enggak kalau kamu TKA ngambilnya mapel yang ini. Nah kebetulan waktu itu aku ngambil kimia dan matematika lanjut. Setelah TK itu terus kan kayak ada pengumuman eligible. Sebelum pengumuman eligible juga aku kayak sering banget keluar masuk BK buat yakinin diri aku, bu aku kira-kira ngambil prodi ini cocok nggak ya, bu kira-kira kalau aku ngambil prodi ini di SNBP apakah aku bisa lolos gitu. Bener-bener BK itu ngedampingin banget, apalagi aku itu anak tunggal dan untuk dunia perkuliahan aku masih banyak bingungnya, dan BK bantu aku ngarahin biar bisa lolos di SNBP di prodi yang aku mau. Selain itu juga BK memfasilitasi kayak grup sukses PTN. Di situ guru BK sering nge-share kayak alumni Mandua yang diterima di PTN, terus info-info beasiswa. Jadi benar-benar terbantu banget untuk mendapatkan informasi seputar SNBP, PTN dan juga beasiswa. Bisa Ibu tambahkan? Boleh? Ya, oke. Jadi pendampingan ini dimulai justru sejak kelas 11 kalau tidak salah. Kami sudah membuat grup seperti sekarang saat ini. Kita juga sudah mulai membuat grup di saat mereka masih kelas 11. Jadi agar mereka sudah menyiapkan diri jauh lebih awal untuk menentukan mau ikut atau tidak, mau kuliah atau tidak, lalu pilihan jurusannya seperti apa. Itu sejak awal kami sudah memiliki komunikasi dengan anak-anak seperti itu, sehingga ada waktu yang lebih panjang untuk anak-anak itu berpikir mengenai jurusan yang akan dipilih, walaupun sebenarnya mereka itu termasuk anak-anak angkatan pertama TKA. Jadi di sini bedanya, mungkin yang kedua ketiga besok bisa belajar dari kakak-kakak kelas. Mereka sangat galau sangat galau karena mereka juga nilai TK aku bagus nggak? Nanti kalau nilai TK aku nggak bagus, aku sudah seperti ini, ternyata nilai TK aku jeblok, ya nggak ya, Mbak? Seperti itu ya Mas ya. Nah itu juga mereka juga sedikit takut seperti itu, ragu-ragu seperti itu. Tapi alhamdulillah kerjasama yang baik sebenarnya ini antara kami guru BK dengan anak-anak juga sangat komunikatif, anak-anak juga responnya sangat cepat di dalam grup itu. Jika mereka itu kami butuhkan itu cepat langsung ke PK, seperti saat ini juga mereka responnya cepat, ini dipanggil Japri langsung mau masuk ke langsung ke sekolah walaupun sibuk ya Mbak. Ya silakan Mbak. Nah sejauh mana itu peran BK di pendampingan SNBP buat kakaknya? Kalau menurut aku sih BK sangat berperan ya dalam memasukkan aku ke lulus SNBP. Ibu tambah ya? Iya. Ya, terima kasih. Jadi betul yang dikatakan Mbak Arum ya, bahwa kita kerjasama dengan orang tua juga. Jadi juga dengan Bapak Ibu guru, karena kita itu pendampingannya tidak hanya guru BK yang berperan di sini, tapi juga ada Bapak Ibu guru, dalam hal ini wali kelas dan beberapa Bapak Ibu guru mapel. Ini setiap satu Bapak Ibu guru mapel itu kami minta untuk mendampingi sekitar 6 sampai 7 anak, 7 siswa. Nah,
orang tua juga kami wawancara satu persatu dari 158 bahkan lebih, karena kami mengambilnya bukan 40% eligible tapi kami lebihi menjadi 50% eligible. Nanti dari 50% itu nanti akan kami saring menjadi 40%. Jadi sekitar hampir 200-an anak itu orang tua setiap hari datang ke BK. Disinilah kami itu memberikan pencerahan kepada orang tua mengenai keinginan anak-anak mereka, dan kami juga merespon mengenai harapan atau keinginan orang tua. Kami tanyakan lebih dahulu mengenai rencana orang tua untuk anak-anak seperti apa, agar kami itu bisa betul-betul membantu maksimal di dalam nanti memenuhi harapan orang tua. Dan di sini juga kami tanyakan mengenai keadaan ekonomi orang tua masing-masing, karena kami juga paham bahwa orang tua itu sangat cemas, sangat khawatir, apalagi buat anak-anak yang baru pertama kuliah di dalam keluarganya seperti Mbak Isi, Mbak Arum, Mas ini juga ya. Iya, ini baru pertama. Ini mereka biasanya satu keraguan besar adalah masalah biaya. Nah, disinilah kami peranan BK juga kami membantu mereka untuk menjelaskan mengenai adanya beberapa hal yang bisa mereka lakukan, yang bisa orang tua lakukan, yaitu seperti Mbak Isi menggunakan KIPK, dan alhamdulillah Mbak Isi lolos ya. Mbak Isi lolos KIPK, artinya sehingga orang tua di sini juga banyak orang tua yang akhirnya mendukung penuh, yang tadinya ragu-ragu akhirnya mendukung penuh keinginan anaknya untuk kuliah. Untuk Ibu, gimana cara BK bantu siswa itu mengenali minat, bakat, sama potensi akademiknya? Oke, ya terima kasih. Kalau mengenal bakat minat sebenarnya sejak dimulai dari kelas 10, bukan dari kelas 12. Kalau saya waktu itu masuk kelas, mungkin Mbak Yuni ya yang dulu kelas 1 diajar Ibu ya. Ya oke. Itu sudah dari awal itu kami sudah mengenalkan anak-anak mengenai apa itu besok, apa itu SNBP, bagaimana besok kalian melanjutkan studi, bagaimana harus menyiapkan nilai rapot, lalu juga mengenal mengenai PTN seperti itu, dan pelan-pelan juga membuat rasionalisasi walaupun masih sangat sederhana karena nilainya baru semester 1 dan 2 kalau tidak salah waktu itu, waktu kelas 1. Ini awal-awal seperti itu, jadi mereka mulai mengenal mengenai nilai rapot itu sangat penting untuk mereka. Satu, yang kedua mereka bisa lebih termotivasi sehingga bisa menyiapkan diri lebih baik di kelas berikutnya. Lalu juga mereka itu pakai tes IQ juga, kami juga pakai tes IQ juga di sini, tes minat bakat jelas ya, dan tes IQ itu juga bisa menjadi satu patokan atau indikator penting untuk kami dari BK di dalam melayani konseling dengan siswa. Buat kakaknya, gimana BK membantu kalian biar realistis gitu milih prodinya? Benar, Kak, bingung. Kalau Rian sudah sangat realistis, ya itu agak susah. Ya mungkin yang ini malah isi kayaknya isi ini lebih ke isi. Karena isi itu masuknya itu agak susah karena pilihannya hanya teknik, sehingga dia akhirnya saya tidak tahu terpaksa atau tidak milih teknik kimia. Silakan itu isi. Ini cerita sejujur-jujurnya ya. Jadi kayak sebelum TKA itu aku minatnya bukan di teknik, tapi kayak THP gitu. Nah, di situ mapelnya harus biologi sama kimia. Dan karena aku nggak ada biologi, terus kan aku tanya ke Bu Sari ya. Terus kayak kata Bu Sari, nggak apa-apa ambil matematika lanjut aja. Tapi karena emang TKA itu kayak sistemnya masih agak kurang jelas gitu. Jadi ternyata kalau mau di prodi itu aku harus ada biologi. Terus aku kayak agak galau itu buat milih prodinya mau apa, sampai akhirnya ada kakak alumni datang ke sekolahan dan itu menjelaskan tentang IPB, terutama prodi barunya. Karena teknik kimia itu prodi baru, jadi aku langsung kayak dapat pencerahan, wah ini udah matematika lanjut sama kimia buat mapel pendukungnya, bisa lah aku kalau SNBP ngambil itu gitu. Terus sebelum pendaftaran buat SNBP aku tuh bingung kayak
ih aku bisa nggak ya di teknik kimia. Terus kalau bisa lolos, alhamdulillah. Nggak lolos juga aku merasa kayak alhamdulillah masih ada jalan lain gitu. Teknik soalnya, aduh gimana ya, takut nggak bisa survive gitu. Iya. Nah, jadi sebelum memilih apa namanya prodi dan kampus sebelum SNBP itu aku juga ada kayak ngomong-ngomong sama orang tua, karena aku nggak boleh jauh-jauh, nggak boleh keluar dari Jawa Tengah. Jadi itu aku kayak berusaha meyakinkan orang tua, meyakinkan diri sendiri, sama gimana mengkomunikasikannya antara orang tua sama BK gitu. Nah terus kalau ragu sih pasti ada ya, karena IPB kan termasuk yang top 10. Terus prodi yang aku ambil itu apa ya, bisa dibilang kayak nilai rapotnya juga butuh yang tinggi gitu kalau misalnya dilihat-lihat. Tapi terus dari Bu Sari itu kayak meyakinkan kalau aku yakin insya Allah aku pasti bisa. Karena yang dipilih IPB juga. Iya, karena IPB banyak yang masuk, yang diterima seperti Undip. Karena kakak kelas banyak yang diterima kalau nggak salah di IPB. Dan nilai Mbak Isi itu bagus, termasuknya juga kimianya juga bagus. Dan alhamdulillah TKA-nya juga mendukung ya Mbak. Ya kalau bisa ditambahkan memang kami juga kerjasama juga dengan kakak kelas, alumni dalam hal ini, yaitu melalui sosialisasi. Jadi ternyata tadi dampaknya sudah terasa sekali ya dengan adanya sosialisasi. Mbak Isi yang tadinya ragu dengan pilihannya, akhirnya menjadi lebih mantap setelah ada kakak kelas langsung dari IPB datang menjelaskan mengenai prodi-prodi yang ada di sana. Itu juga sangat membantu sekali untuk adik-adik kelasnya. Nah, menurut Ibu itu seberapa penting buat pemetaan nilai rapot TKA sama mata pelajaran buat pendukung SNBP? Seberapa penting pemetaan nilai rapot dan nilai TKA dalam menentukan untuk SNBP ya? Iya. Nah, iya, SNBP itu persyaratannya yang bisa mengikuti adalah eligible. Eligible itu artinya mereka itu peringkatnya itu 40% terbaik. Jika memakai rapot yang manual itu 40%, tapi memakai RDM atau rapot online itu 45%. Kita pernah menggunakan dua cara. Yang pertama, yang tahun sebelumnya kita memakai rapot online itu 45%. Ya memang jauh lebih banyak kuotanya. Yang tahun ini memakai rapot manual sebenarnya bukan kehendak kita juga, tapi ternyata di sistem kita nggak bisa menggunakan rapot online, sehingga ya kita memakai rapot biasa. Tapi ternyata dari 100 harusnya 157, ternyata kita diberi jatah 158 siswa yang bisa mendaftarkan SNBP tahun ini. Nah, lalu ke pemetaan. Nah, ini pentingnya. Kita yang pertama setelah angket minat itu adalah anak-anak potensinya seperti apa ya, melalui pemetaan nilai rapot. Jadi kami setiap tahun itu mempunyai data peringkat siswa. Jadi semester 1 sampai semester 5 peringkatnya itu mereka setelah dijadikan 1 sampai semester 5 itu berapa kita punya. Nah, tapi awalnya sebenarnya kita baru memiliki semester 1 sampai 4, 3 dulu malah. Semester 1 sampai 3. Lalu setelah itu kami memanggil anak-anak untuk mengisi angket. Itu masih mentah datanya karena baru semester 3. Nah, setelah itu anak-anak kenaikan kelas kita dapat sampai semester 4 baru orang tua dipanggil. Nah, setelah orang tua dipanggil untuk mengetahui dulu dari semester 1 sampai 4, tapi itu belum 5, belum final. Kita juga matur ke orang tua masing-masing, bilang ke orang tua masing-masing bahwa mereka belum tentu bisa ikut SNBP karena rapot mereka baru semester 1 sampai 4. Peringkat mereka masih sangat mungkin bisa turun atau naik, tapi kami ingin mencoba menjajaki dulu bagaimana rencana orang tua untuk kelanjutan studi dan hambatannya seperti apa. Nah, dan barulah semester 5 itu fix rapotnya itu ada, sehingga kami tahu siapa saja yang bisa ikut SNBP. Tapi itu ternyata belum final juga karena kami masih menunggu nilai TKA. Seperti itu. Jadi kombinasi antara nilai
rapot dan TKA. Tapi sebenarnya yang paling penting, paling pokok rapot dulu, karena TKA juga itu ujiannya belakangan. Jadi ada beberapa anak yang nilai rapotnya ternyata tidak eligible. Ini ya seperti ini karena nilai TKA-nya bagus, kami panggil untuk karena nih juga pilihan prodinya realistis, itu kami panggil. Jadi ada anak IPS yang kami panggil karena nilai TKA-nya tuh nomor 2 setelah Mas Azmi, nilai TKA rata-rata TKA-nya, sehingga dia dipanggil Mbak Fania namanya. Nah, dia memilihnya UIN Sastra Inggris, di mana nilai bahasa Inggris TKA-nya bagus. Jadi kami beri kesempatan dan alhamdulillah diterima di SNBP walaupun sebenarnya tidak eligible. Nah, ini pemetaan penting, tapi ternyata nanti juga tetap nilai TKA itu bisa membuat anak-anak yang tidak eligible pun bisa naik karena pertimbangan beberapa hal tadi. Anak-anak bisa lolos, kemungkinan besar bisa lolos, kami panggil. Yang terakhir buat kakaknya, ada nggak tips buat adik kelas yang mau SNBP? Kalau tips dari aku sendiri buat adik kelas yang pengen lolos di SNBP itu harus belajar serius, gak cuma kelas 12 doang, tapi dari kelas 10. Karena rapot yang dipakai itu gak cuma semester 5 doang, tapi dari semester 1 sampai semester 5. Terus juga kan sekarang ada TKA ya, kalian kan udah tahu kalau udah ada TKA, jadinya kalian harus mulai belajar TKA dari jauh-jauh hari, soalnya kita kan baru dikasih tahu itu hamin beberapa bulan gitu, jadi persiapan kita buat TKA itu kurang ya. Terus juga ikut banyak lomba karena sertifikat itu juga berperan penting buat ke SNBP. Apalagi kalau sertifikatnya itu yang linear sama bidang yang kalian ambil gitu. Terus kalau menurut aku karena hasil SNBP itu nggak ada yang tahu, jadi harus tetap belajar juga buat SNBT-nya. Bisa juga mulai les kalau misalkan tipe kalian itu harus yang belajar ada temennya dan ada gurunya, itu menurut aku les buat SNBT itu sangat worth it sih. Karena ya kita belum tahu hasilnya ya buat SNBP. Baik, jadi menambahkan yang tadi Arum sebutkan, buat SNBP juga kita harus mematangkan mata pelajaran yang nantinya sebagai pendukung untuk SNBP, mata pelajaran TK itu. Nah, untuk TK itu kalau kan kemarin kita memang waktunya dikit banget ya, tapi setidaknya udah punya gambaran kira-kira besok mau ngambil apa dan mata pelajaran yang mendukung dan kita juga jago di situ, dan itu bisa dipersiapkan dengan jauh-jauh hari biar nanti dapat hasil yang matang juga. Terus karena aku beda sama Arum yang punya sertif banyak gitu, aku murni nilai rapot. Aku dari kelas 10 sampai kelas 12 atau semester 1 sampai semester 5, aku usahakan nilai rapot aku tuh stabil. Meskipun kayak ada yang turun, paling itu cuma 1 angka, selebihnya di-stabilin lagi. Kalau dari aku tipsnya untuk adik-adik kelas, karena aku kan ambilnya jurusan seni. Kalau buat adik-adik kelas yang mau masuk jurusan seni atau olahraga itu bisa dimaksimalin di portofolionya. Walaupun mungkin nilainya itu pas-pasan kayak aku ya Bu. Pas-pasan, terus kalau portofolionya itu bagus insya Allah lolos. Tapi kalau bisa nilai sama portofolionya itu seimbang. Mas Tian juga kemarin juga perjuangannya banyak untuk portofolio ini, apalagi untuk upload itu membuat sesuatu hal yang baru ya Mas ya. Ya, dan alhamdulillah berhasil walaupun waktunya mepet ya Mas. Iya, mepet. Ya. Dan ditambah beliaunya juga konsisten mengikuti lomba karena punya kelebihan di bidang seni. Terima kasih untuk anak-anak kalian yang akan mengikuti SNBP. Pertama itu kenali diri kalian sendiri, itu yang pertama. Mulai melihat kemampuan saya itu seperti apa, itu yang pertama. Kemampuan saya itu seperti apa, di mana passion saya apa, minat saya di mana, itu yang utama. Yang utama adalah mengetahui mengenai diri kita sendiri, kita mau kemana sih, kita mau besok mau apa sih. Karena setelah kuliah kalian akan bekerja, itu seumur hidup kalian ada di dunia itu. Sehingga kalau kalian salah memilih, maka ya selama itu kalian akan menjalani selama hidup kalian ya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah itu
kalian harus berusaha semaksimal mungkin belajar, konsisten di dalam belajar, tidak kebut semalam ya, tidak sistem belajar dalam semalam itu, sehingga bisa stabil prestasinya, tidak dong-dongan. Kadang kan ada anak yang semester 1 bagus tapi di semester 1-2 bagus, tapi di kelas 11 biasanya yang saya lihat ini jebakannya di kelas 11 itu turun karena banyak kegiatan. Sebenarnya bukan alasan banyak kegiatan untuk turun prestasinya. Kalau kita sudah biasa untuk konsisten belajarnya, maka kita akan stabil nilainya sebenarnya. Dan jangan lupa, jangan sampai kita itu merasa bahwa pelajaran yang kita pelajari itu sudah kita bisa, tapi sebenarnya ada hal yang tidak bisa, tapi kita anggap ini besok saja saya mempelajarinya, toh besok di kelas berikutnya saya akan mempelajari hal yang sama. Itu nanti akan bertumpuk-tumpuk, akhirnya kemampuan kita juga akan tidak akan bisa maksimal karena ternyata ada hal-hal yang tertinggal di belakang kita. Itu sebenarnya seperti itu. Jadi bukan semata-mata nilai rapotnya bagus, tapi kalau kemampuan kita bagus, nilai rapot kita juga akan mengikuti kemampuan kita. Nah, lalu aktif berkonsultasi dengan BK. Nah, ini karena kita sebagai BK akan tahu apa yang diinginkan oleh anak-anak dari konsultasi itu. Dengan konseling, dengan memberitahu keinginannya, minatnya, itu akan membuat kita itu tahu bagaimana cara kita mendampingi mereka. Nah, lalu juga siapkan prestasi pendukung. Nah, seperti Mas Rian, seperti Mbak Arum ini yang punya potensi, ini potensi akademik, Mas Rian potensi seni, dan banyak sekali anak mandua yang punya potensi-potensi lebih, tidak hanya di bidang akademik. Keluarkan semua di SMA ini, di MAN ini, keluarkan semua. Setiap ada kesempatan ikuti, ada satu pengalaman dari kakak kelas kalian 2 tahun yang lalu yang di desain grafis waktu itu di Unair, itu sejak dari kelas 10 atau kelas 11 ya, Ibu lupa, itu mengikuti semua lomba dan alhamdulillah diterima di desain grafis di Unair. Itu karena memang strateginya memang pendukung prestasi termasuk sertifikat seperti tadi Mbak Arum bilang, itu sangat-sangat penting. Lalu berikutnya adalah jangan terlalu terpengaruh teman. Nah ini juga penting karena biasanya ini karena memilih A, karena teman-teman memilih A, tapi di sini juga tidak banyak sih yang seperti itu, tapi tetap ada. Lalu siapkan plan B. Nah, plan A, SNBP itu jangan dijadikan patokan utama karena kalau kita konseling itu kita hanya berdasarkan data-data yang ada dari kakak kelas, rekam jejak, kemampuannya anak-anak, lalu keketatannya sekarang, tapi kita belum bisa melihat sebenarnya yang daftar di jurusan itu nanti berapa orang, nilainya seperti apa. Itu yang harus pakai usaha batin, yaitu berdoa tadi ya, tidak hanya usaha saja, ikhtiar saja, tapi harus berdoa yang kencang. Ini di sini nih yang kita belum tahu. Nah, untuk itu maka siapkan plan B, yaitu SNBT ya, karena jika belum lolos SNBP masih ada SNBT, jalur mandiri. Gagal di satu jalur bukan berarti gagal untuk masuk PTN. Pesan singkat saya untuk siswa ya, saya sudah mencatat di sini ya. SNBP itu bukan tentang memilih kampus paling terkenal ya. Jadi Ibu ulangi, SNBP itu bukan tentang memilih kampus yang paling terkenal, tetapi memilih tempat terbaik untuk berkembang sesuai potensi diri. Karena disitulah nanti letak kesuksesan kalian. Bukan berarti yang di UGM pasti sukses, yang di UIN tidak, karena banyak anak-anak yang nggak mau milih UIN ini, ya mudah-mudahan. Nah, tapi sebenarnya dimanapun kalian itu bisa sukses asal kalian itu tepat di dalam memilih tempatnya untuk berkembang. Demikian dari Ibu, terima kasih. Oke, sekian untuk podcast hari ini. Terima kasih untuk Ibu dan kakak-kakaknya yang sudah datang. Sampai jumpa di esok hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Siapa kita?